Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Hidayat. Saya selaku materi dari kelompok antropologi akan menjelaskan pengertian dinamika kebudayaan. Dimana dinamika kebudayaan itu merupakan suatu yang diwariskan secara biologis. Kebudayaan merupakan proses belajar sehingga kelangsungan hidup manusia memerlukan proses pewarisan budaya secara turun-menurun. Kebudayaan bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan walaupun gerak perubahannya beraneka ragam, seperti ada yang berubah dengan cepat dan ada pula yang berubah secara lambat. Dinamika kebudayaan merupakan suatu proses yang sedang berlangsung sehingga tidak mengenal istilah berasal dari suatu atau berakhir di dalam suatu keadaan tertentu. Dinamika kebudayaan adalah suatu proses yang tidak berujung dan berpangkal yang berkaitan dengan fenomena sosial budaya di masa lalu dan akan datang, serta perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga terjadi keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Lanjut ke poin ke B. Faktor yang mempengaruhi dinamika kebudayaan. Poin yang ke B, faktor yang mempengaruhi dinamika kebudayaan, yakni ada 3 poin. Poin yang pertama yakni faktor demografi, yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk sebagai gambaran pertambahan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan perubahan struktur masyarakat, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga masyarakat. Poin yang kedua, penemuan baru. Proses perubahan yang besar pengaruhnya tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut sebagai inovasi. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat dapat menjadi sebab timbulnya perubahan kebudayaan. Pertentangan yang terjadi bisa antara perorangan dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Maulana Faryadi. Saya di sini akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi dinamika kebudayaan. Masyarakat akan mengatur perilaku mereka dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya, termasuk di dalamnya cara berinteraksi sosial dengan sesama anggota masyarakat maupun dengan dunia supranatural menurut kepercayaan yang diyakini. Perubahan kebudayaan dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan lingkungan maupun adanya mekanisme akibat munculnya penemuan baru atau inovasi, difungsi atau hilangnya unsur kebudayaan dan akulturasi. Akal yang dimiliki manusia merupakan alat utama dalam menyaring, memahami, dan mempertimbangkan berbagai masukan yang diterima di alam sekitarnya sebelumnya mengambilkan keputusan dalam bersikap terhadap suatu. Faktor perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat antara lain adalah 1. Faktor demografi, yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk sebagai gambaran pertambahan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan perubahan struktur kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. 2. Penemuan baru. Proses perubahan yang besar pengaruhnya tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut sebagai
inovasi. 3. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat dapat menjadi sebab timbulnya perubahan kebudayaan. Pertentangan yang terjadi bisa antara orang perorangan dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. 4. Pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Perubahan yang terjadi sebagai akibat revolusi merupakan perubahan besar yang mempengaruhi seluruh sistem lembaga kemasyarakatan. Ada pula pengaruh yang datang dari luar masyarakat atau disebut faktor eksternal seperti 1. Dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor yang menyebabkan manusia seringkali harus berpindah tempat tinggal dan menyesuaikan diri dengan tempat tinggal yang baru. 2. Peperangan dengan negara lain dapat menyebabkan negara taklukan harus bersedia menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Faizin Rahman. Saya pemateri ketiga yang akan menjelaskan poin C. Konsep-konsep khusus yang mengenai dinamika kebudayaan. Internalisasi. Pengertian internalisasi dalam bahasa Inggris internalization adalah proses pembelajaran panjang yang dilakukan sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Menurut Koen Jaraningrat 1996, proses internalisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai dari ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Sosialisasi sebuah proses ketika seorang individu mempelajari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melakukan interaksi sosial ketika berhadapan dengan macam-macam individu di sekelilingnya yang mempunyai kepribadian serta kedudukan sosial yang berbeda. Eskultasi 3. Eskultrasi menurut Koen Jaraningrat 1996, proses enkultrasi adalah proses belajar dan menyesuaikan alam, pikiran, serta sikap terhadap adab, sistem, norma, dan semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Proses ini telah dimulai sejak awal kebudayaan, yaitu dalam lingkungan keluarga, dan kebudayaan dalam lingkungan yang semakin lama semakin meluas. Dapat dikatakan proses enkultrasi ini dimulai di dalam alam pikiran warga suatu masyarakat, mulai dari orang-orang di dalam lingkungan keluarganya, dari teman-temannya bermain dengan cara meniru sebagai macam tindakan karena perasaan dan nilai budaya pemberi motivasi akan tindakan meniru itu sudah internalisasikan dalam kepribadiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Syakbaniyah, nomor absen 16. Saya di sini sebagai pemateri yang terakhir dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan di sini mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya, baik itu kekuatan alam maupun kekuatan lainnya di dalam masyarakat sendiri yang tidak selalu baik baginya. Kecuali itu, manusia dan masyarakat memerlukan juga kepuasaan baik di bidang spiritual maupun material.
Dengan demikian, kebudayaan di sini berfungsi mengatur agar manusia memahami bagaimana manusia harus bertingkah laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masyarakat, sehingga segala ketentuan di dalam masyarakat itu diharapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal pada lingkungan tersebut. Masyarakat di sini diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar agar manusia itu dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian, kebudayaan di sini memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat. Peran penting atau fungsi kebudayaan bagi masyarakat adalah: 1. Melindungi diri terhadap lingkungan alam. Yang kedua, memberi kepuasan material atau spiritual bagi manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan alam dan bila perlu menguasai alam dengan teknologi yang diciptakannya. Yang keempat, mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.